Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa pasca sarjana, di mana saja saudara berada, pertemuan kali ini yaitu pertemuan yang ke-6, kita akan membicarakan masalah khasanah ilmiah. Saudara-saudara, banyak sekali kita sering mendengar pembicaraan-pembicaraan secara umum, apa itu teori, apa itu hukum, apa itu postulat, apa itu asumsi, itu semuanya adalah merupakan khasanah ilmiah. Nah, ini menjadi pembicaraan yang umum, tapi tidak banyak orang yang memahami secara detail apa sebenarnya maknawi dari yang saya sebutkan tadi. Baiklah, kita lihat ke khasanah ilmiah itu yang tadi saya jelaskan. Ada yang disebut dengan teori, hukum, prinsip, postulat, asumsi. Semua itu adalah khasanah ilmiah. Kita telusuri satu persatu. Apa itu teori? Teori adalah penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin ilmu, atau pengetahuan ilmiah yang memberi penjelasan tentang mengapa. Di sini kata pokoknya, memberikan penjelasan tentang mengapa. Contoh, teori Maslow menjelaskan tentang motivasi. Teori empirisme menjelaskan tentang peran pengalaman dalam kehidupan perkembangan manusia. Nah, semua itu adalah teori. Ya, semua itu adalah teori. Teori Maslow mengatakan bahwa motivasi manusia itu bertingkat dari yang paling dasar sampai dengan tingkat yang paling tinggi. Teori empirisme mengatakan bahwa peran pengalaman itu dominan dalam perkembangan kehidupan manusia berkelanjutan di kemudian hari. Itu teori. Dan ini sering sekali, saudara-saudara, dalam menyusun tesis, menyusun disertasi, terutama para pembimbing, para promotor menanyakan pada saudara-saudara, apa teori yang Anda pakai? Mana teorinya? Ada lagi yang lebih di style mengatakan grand teorinya mana? Middle teorinya mana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi titik tumpu dari disertasi atau tesis Anda mengenai pijakan ilmiahnya, yaitu tentang teori. Berikutnya, hukum. Hukum adalah pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam kaitan sebab akibat. Jadi, pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam kaitannya sebab akibat. Ya. Contohnya, bila permintaan naik sedang penawaran tetap, maka harga akan naik. Itu hukum. Itu hukum. Saudara masih ingat, barangkali ada yang pengalaman mengkoleksi uang-uang masa lalu kita. Alat tukar itu biasanya ada penjelasan barang siapa dan seterusnya dan seterusnya. Itu merupakan garisan hukum yang dibuat. Jadi pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam kaitan sebab akibat, itulah hukum. Ya. Jika permintaan sedikit, barang berlebih, maka harga akan rendah, atau sebaliknya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah hukum. Kemudian yang berikutnya, prinsip. Prinsip adalah pernyataan yang berlaku umum bagi sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan yang terjadi. Itu prinsip. Pernyataan yang berlaku umum bagi sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan yang terjadi. Contoh, mendapat untung sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Nah, ada lagi, berani karena benar, itu prinsip.
Namun dalam prinsip ini saya ingatkan Anda harus berhati-hati dalam menetapkan prinsip ini. Salah satu contoh berani karena benar. Anda mengendarai sepeda motor, kemudian di jalan raya di depan ada bis yang sedang mau menyalip mobil di depannya mengambil jalur Anda. Anda berprinsip saya berani karena benar. Anda nggak minggir. Ya Anda akan menjadi korban bis itu. Ya. Nah ini itu jadi hati-hati dalam menetapkan prinsip itu yang mana yang perlu Anda pegang teguh. Kemudian postulat. Postulat merupakan asumsi dasar yang kebenarannya kita terima tanpa pembuktian. Itu postulat. Binnen sudah seperti itu. Merupakan asumsi dasar yang kebenarannya kita terima tanpa pembuktian. Dulu betul sebelum jadi postulat, besi dipanaskan memuai. Apalagi dipanaskan memuai. Sehingga zat padat atau benda padat jika dipanaskan memuai. Sekarang kalau Anda melihat ada besi sedang dipanaskan, Anda nggak akan sudah ragu-ragu lagi. Anda langsung punya postulat itu pasti memuai. Nah ini asumsi dasar yang kita terima tanpa pembuktian. Nah, di dalam menulis tesis, disertasi, postulat ini banyak kita temukan dan itu merupakan suatu asumsi dasar yang tidak perlu lagi dibuktikan tapi merupakan sesuatu yang logis. Berbeda dengan asumsi. Kalau asumsi merupakan pernyataan yang kebenarannya secara empiris dapat diuji. Jadi sesuatu kebenarannya bisa diuji, itu menjadi asumsi. Ya, makanya dalam disertasi sering kita temukan asumsi-asumsi sebelum berangkat kepada kerangka pikir, sebelum kita menggambarkan suatu paradigma penelitian, maka kita berangkat dari sejumlah asumsi-asumsi yang dibangun atas dasar dialog antara empiris dan teori. Nah itu memunculkan suatu asumsi. Nah ini yang sering kita temui saudara-saudara. Nah selanjutnya kita akan bicara masalah berpikir ilmiah. Kita lanjutkan beberapa waktu yang lalu kita mengatakan bagaimana berpikir ilmiah itu. Kita sudah jawab. Dan sekarang sarana berpikir ilmiah itu apa saja? Sarana berpikir ilmiah dalam filsafat ilmu ada 3. Yang sering saya sebut triangle. 3 kaki yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Yang pertama bahasa. Yang kedua matematik. Yang ketiga statistika. Jadi sangatlah tersesat berpikir Anda jika Anda mahasiswa S3, khususnya S2 umumnya, kalau ingin penelitian, melakukan penelitian, belum sudah takut dengan statistika. Itu istilah teman saya di ilmu lingkungan, itu belum sudah. Jadi belum sudah takut karena ketidaksiapan. Padahal itu merupakan sarana berpikir ilmiah. Jadi bahasa, matematika, dan statistika. Itu sarana berpikir ilmiah. Kita telusuri satu persatu. Dan ini mungkin tidak selesai dalam satu pertemuan. Apa itu bahasa? Bahasa dicirikan serangkaian bunyi yang diberi arti tertentu. Dicirikan serangkaian bunyi yang diberi arti tertentu. Bahasa itu terdiri dari kata. Kata adalah bunyi keluar dari mulut dan diberi arti. Kata. Istilah adalah kata yang menunjukkan satu pengertian. Istilah. Sedangkan tanda sesuatu yang menunjukkan pengertian lain. Tanda. Jadi bahasa itu dicirikan serangkaian bunyi yang diberi arti tertentu. Hari ini siang yang sangat terik. Bahasa. Kata bunyi keluar dari mulut dengan diberi arti. Itu kata. Terik. Panas sekali. Istilah adalah kata yang menunjukkan satu pengertian. Panas. Terik.
panas. Istilah panas terik. Tidak ada panas dingin, tidak ada terik dingin, tidak ada. Ya. Tanda sesuatu yang menunjukkan pengertian lain. Jadi ada skrak yang diberi tanda itu menunjukkan ada pengertian lain. Itu bahasa. Dan ini merupakan sekali lagi sarana kita dalam berpikir ilmiah. Bahasa dalam kegiatan ilmiah memiliki ciri bahwa komunikasi ilmiah bertujuan menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan. Jadi bahasa itu media untuk mengkomunikasikan sesuatu, untuk menyampaikan informasi berupa pengetahuan. Bahwa komunikasi ilmiah bertujuan menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan itu diwakili oleh bahasa dalam kegiatan ilmiah. Dan sebab itu tidak bisa kita menghindari, kita harus paham dengan bahasa ilmiah. Jadi bahasa ilmiah itu bahasa yang berlaku umum di dunia ilmu pengetahuan. Bisa Inggris, Arab, dan lain sebagainya. Itu bahasa. Ya. Nah, bahasa dalam komunikasi ilmiah itu memiliki paling tidak 4 hal yang harus dipatuhi. 4 hal. Yang pertama, bahasa yang dipakai harus bebas dari unsur emosi. Saudara-saudara, saya ingatkan sekali lagi, dalam komunikasi ilmiah, bahasa itu harus meminimalkan unsur emosi. Oleh sebab itu, banyak ahli mengatakan bahasa ilmiah itu bukan bahasa aktif, bukan kalimat aktif, tapi lebih kepada pasif. Kenapa? Karena untuk membebaskan diri dari unsur emosi. Salah satu contoh, saudara-saudara, kalau ada Anda tulis 4 kata aduh, aduh, A-D-U-H, aduh. Kalau Anda tulis aduh saja, tidak ada muatan emosinya, tidak ada pengertiannya, orang berbeda dengan kalau Anda katakan aduh, atau aduh, itu unsur emosi yang melekat pada bahasa. Ya nanti kita telusuri, ini juga menjadi kelemahan bahasa yang perlu diperhatikan. Tapi nanti itu pada pertemuan berikutnya. Nah, oleh sebab itu bahasa yang dipakai dalam unsur kegiatan ilmiah itu harus Anda pahami betul bahwa itu tidak menimbulkan emosi pembacanya. Maksudnya emosi dalam pengertian memberi makna lain kepada apa yang dibaca. Oleh sebab itu, tadi saya ulangi, kalimat pasif itu lebih banyak ditonjolkan karena untuk menghindari unsur-unsur ini. Ya, untuk unsur-unsur ini. Jadi dia tidak bisa memuat emosi yang begitu meledak-ledak kecuali memang itu produk bahasa yang harus bermuatan emosi sebagai produk karya ilmiah. Itu beda lagi. Yang berikutnya, komunikasi ilmiah harus bersifat reproduktif. Ngajak berpikir pembacanya apa yang dibaca dengan apa yang ditangkap, apa yang disampaikan melalui yang dibaca dengan yang ditangkap itu harus sama. Nah, kalau dia menjadi multitafsir atau ambigu, komunikasi ilmiah tadi menjadi tidak reproduktif, tidak menghasilkan sesuatu yang memang diharapkan harus muncul seperti itu. Jadi komunikasi dalam bahasa itu, dalam komunikasi ilmiah itu harus bersifat reproduktif. Itu bermakna yang dengan kata lain apa yang diucapkan, apa yang tertulis dengan apa yang ditangkap
itu harus sama. Yang berikutnya perlu didefinisikan jika ketemu istilah. Nah ini bahasa dalam kegiatan ilmiah itu. Makanya ada batasan istilah, definisi operasional itu adalah dalam rangka mendudukkan definisi dari sesuatu istilah yang ditemukan dalam struktur atau karya ilmiah. Nah saudara-saudara, dengan adanya definisi ini diharapkan dari awal kita membaca satu produk karya ilmiah, orang lain akan terposisikan seperti apa yang harapan kita memposisikan. Jadi istilah yang dipakai harus sama. Jadi dari awal sudah diberi penjelasan. Makanya dalam jurnal ada keyword, kata kunci. Nah, itu maksudnya adalah definisi jika ketemu istilah yang diduga istilah-istilah ini akan membingungkan. Glossary di belakang itu juga dalam rangka definisi yang dipakai dalam penggunaan kata atau kalimat dalam struktur kalimat itu. Kemudian dalam bahasa ilmiah, dalam karya ilmiah sering kita temukan pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan. Jadi menyatakan sesuatu, mendeklar sesuatu. Dan ini bahasa dalam komunikasi ilmiah ini sering kita tidak sadari pernyataan-pernyataan ini harusnya dasarnya fakta dan data, bukan angan-angan saudara, bukan mimpi saudara, tapi dasarnya data. Data yang diolah sedemikian rupa, kemudian dinyatakan. Nah itu menjadi pernyataan. Adapun pernyataan ini nanti untuk menduga atau memprediksi ke depan, itu soal lain. Dan ini yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa dalam hal penggunaan bahasa dalam komunikasi ilmiah itu sangat mengikat kepada peneliti, penulisnya. Jadi di situ harus ada hati-hati dalam menulis tesis dan disertasi. Bahasa-bahasa yang dipakai harus bahasa-bahasa yang pasif, yang bermakna tidak bermakna ganda. Saya sarankan kepada saudara-saudara mahasiswa S3 khususnya yang sedang menulis disertasi, sebaiknya karya Anda itu sebelum Anda serahkan kepada promotor atau pembimbing saudara, disuruh dulu teman lain membaca, sehingga apakah apa yang Anda maksud dengan apa yang Anda tulis itu sudah sejalan. Jangan-jangan Anda tidak menemukan kesamaan itu karena ketidakmampuan Anda menguasai bahasa. Saya kira untuk pertemuan kali ini itu dulu. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.